Baik, kembali lagi bersama saya Elmazid Tutorial. Kali ini kita akan mengedukasi sedikit, belajar bersama tentang latihan lengan, latihan bicep ataupun tricep. Tutorial kali ini adalah kesehatan ya teman-teman. Di video saya itu tutorial apa aja yang penting bermanfaat. Intinya kalian ikutin teruslah notifikasi dari saya, insya Allah semuanya bermanfaat dan ada sedikit hiburan juga. Apakah boleh bang? Jadi kita bahas ini ya, apakah boleh bang kita latihan bicep sama tricep itu digabungin? Otot bicep yang ini ya, yang apa, lengan bagian dalam, tricep lengan bagian luar ini ya. Apakah boleh digabungin bang? Nggak salah dan tidak apa-apa. Artinya apa? Dalam aktivitas kita sehari-hari aja kita melakukannya, maaf ya agak public speaking-nya agak apa ya, mohon dimaklumi ya, soalnya ini kita sama-sama belajar dan saya juga baru pemula. Aktivitas kita sehari-hari kita itu kan juga melibatkan otot bagian bicep sama tricep. Contohnya kita menyapu itu tricep kita terlibat, ataupun kita mandi juga bicep kita terlibat, forearm kita terlibat. Nah sekarang pembahasannya adalah apakah boleh otot bicep digabung sama otot tricep. Ini otot saya masih kecil ya, maklum lah, kita sama-sama pemula, sama-sama ingin belajar, dan mungkin ada kesalahan silakan tulis di kolom komentar untuk informasi atau saran-saran yang lebih baik buat kita para pemula, untuk senior-senior ya. Untuk pertanyaan tersebut saya bisa ambil kesimpulan dari para senior itu tidak apa-apa dan tidak ada salahnya. Yang salah itu kita tidak latihan. Soalnya apa? Otot kita itu kalau tidak dilatih itu lembek tulangnya, lembek. Minimal kita latihan sehari itu melibatkan beberapa otot kita lah. Misal kita push up aja, kalau lagi males-malesnya itu bisa push up doang, bisa squat doang. Intinya setiap hari harus ada otot yang dilatih gitu. Terus apa lagi? Oh iya, untuk kita para pemula itu saya dengar dari senior, lanjut. Artinya gini teman-teman, ada 3 kunci untuk berlatih lah bagi kita para pemula. Kunci pertama itu adalah konsisten olahraga, meskipun sedikit yang penting adalah otot yang dilatih. Yang kedua itu makan atau kalori yang masuk. Yang ketiga itu istirahat. Kalau 3 ini tidak ada salah satunya, maka sulit otot kita untuk berkembang ya. Seperti kayak saya ini sulit untuk berkembang, masih kecil. Nah yang pertama itu konsisten olahraga. Aslinya kita olahraga itu tidak membentuk otot, tapi kita olahraga itu merusak otot. Justru kita olahraga itu merusak otot-otot kita. Terus kita makan untuk apa? Untuk mengisi kalori-kalori yang keluar dari tubuh kita saat olahraga. Jadi kalori yang keluar dari tubuh kita itu harus lebih, yang masuk itu harus lebih banyak daripada yang keluar. Kalori yang masuk dalam tubuh kita, misal kita makan sehari 3 kali, lah itu makan normal kita. Usahainlah tambahin dengan makan tambahan, misal kita sehari itu 3 kali, terus makan tambahannya 2 kali, bisa 5 kali dalam sehari gitu. Terus yang ketiga istirahat ini untuk membentuk otot kita, dan istirahat kata dokter itu paling bagus insya Allah itu kalau nggak salah 8 jaman lah ya, tapi dikira-kira dengan aktivitas kita sehari-hari lah, nggak harus 8 jam juga. Intinya ya kita olahraga merusak otot, terus makan lebih banyak kalori daripada yang keluar itu untuk
menambah kalori yang dikeluarkan saat kita olahraga, terus istirahat untuk membentuk otot kita. Bukannya olahraga membentuk otot ya, tapi olahraga itu justru malah merusak otot-otot kita. Dan dibentuknya ketika apa? Ketika kita ada makanan, ada kalori yang masuk dalam tubuh kita, dan dibentuk ketika istirahat. Nah, itu kuncinya 3 itu. Sekarang kita latihan bicep sama tricep. Apakah boleh digabungin Bang? Boleh. Yang nggak boleh itu yang nggak latihan. Kita konsisten, intinya yang penting. Yang pertama itu ada bicep curl, pakai 2 dumbbell ya. Bicep curl kira-kira badan tegap dan lengan itu yang bawah doang yang gerak, yang atas usahakan diam ya, badan tetap tegak. Gini. Waktu kita angkat itu buang napas, waktu turun itu ambil napas. Mari kita mulai. Ini namanya hammer curl namanya. Mari kita mulai. Buang napas, ambil napas, buang napas, ambil napas, buang napas, ambil napas. Nah, kira-kira begitu. Kira-kira lakukan 3 set, kalau bisa 20 repetisi, kalau masih belum kuat 12 repetisi pakai dumbbell yang 5 kilo. Yang ringan-ringan aja dulu, yang penting gerakannya benar. Repetisi sama set itu apa sih Bang? Set itu kayak gini contohnya. Kita latihan berapa kali itu set. Misal kita latihan dumbbell 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5. Lah itu satu setnya 5. Misal kita latihan 3 kali. Nah, kita hitung guys, 5 itu tuh 2, 3, 4, 5 1 set, tuh 2, 3, 4, 5 2 set, tuh 2, 3, 4, 5 3 set. Itu namanya set. Set dalam penggabungan repetisi, terus kita diam. Intinya gini, kalau repetisi itu jumlah yang kita angkat dalam satu set. Misal satu set 10 repetisi ya. Ini satu setnya 1, 2, 3 sampai 10. Nah, ini satu set istirahat. Terus lanjut set kedua 10 lagi, 10 repetisi. Nah, gitu kira-kira teman-teman. Terus yang kedua ada hammer curl. Tadi ada hammer curl. Sekarang ada namanya, kalau nggak salah itu bicep curl ya. Mungkin saya salah ya, soalnya baru pemula. Kalau ada yang tahu ini namanya apa, silahkan tulis di kolom komentar. Ini namanya, kalau nggak salah, bicep curl. Sama, badan tegap, tangan yang gerak yang bawah aja. Buang napas, ambil napas, buang napas, ambil napas. Untuk pegangan dumbbell kira-kira yang benar seperti ini teman-teman. Saya lihat dari para senior, pegangan kita di bawah dumbbell, bukan di atas dumbbell. Nah, tapi di bawah dumbbell biar tumpuan beban itu makin berat. Kira-kira begitu. Ini ya. Buang napas, ambil napas. Dan ketika kita turun, usahakan ini tangan kita lurus. Turunin mentok. Jangan setengah-setengah gini. Buang napas, turunin mentok gini, lurus. Buang napas, ambil napas. Nah, kira-kira gitu. Untuk pegangan yang benar saya dapat dari senior itu kira-kira gini, agak gini, bukan lurus gini, tapi tangan kita gini ya. Buang napas, ambil napas, buang napas, ambil napas. Gerakannya makin sulit, gerakannya makin berat terasa di lengan kita, itu berarti gerakan yang benar. Gerakan yang salah adalah gerakan ketika kita angkat itu nggak terasa apa-apa, malah kayak kita aktivitas sehari-hari, itu gerakan yang salah. Kira-kira begitu. Untuk latihan bicepnya ya, terus ada beberapa variasi juga, kalian bisa tambahin. Ada yang pertama posisi hammer curl, terus ganti bicep curl, kembali lagi hammer curl, bicep curl. Sama yang kiri juga posisi hammer curl, terus ganti bicep curl, hammer curl, bicep curl. Ambil napas, buang napas, ambil napas, buang napas. Sama kira-kira seperti itu. Dan banyak variasi juga, bisa kalian pakai variasi kalau lagi bosan. Variasi bisa gini, terus gini, terus gini,
Terus gini, terserah kalian, pokoknya kalian semangat lah, kita sama-sama pemula. Terus untuk latihan tricepnya gimana? Untuk latihan tricepnya kita ambil ini, misal kita ambil dumbbell satu aja ya, buat contoh. Tangan di atas, yang gerak yang ini doang, tapi yang bawah usahakan tetap diam. Nah, ambil napas, buang napas. Intinya ketika kita mengangkat beban berat ke atas itu buang napas, kalau lagi turun ke bawah itu ambil napas, terus buang napas, ambil napas, buang napas. Kira-kira seperti itu ya. Dari belakang gini, ambil napas, buang napas, ambil napas, buang napas. Yang kiri juga sama, ambil napas, buang napas, ambil napas, buang napas, ambil napas, buang napas. Nah, ini untuk latihan tricep kita. Banyak caranya, bisa kalian variasi sendiri. Ininya tricep itu gerakannya keluar, kalau bicep ke dalam. Bisa latihan tricep dengan gini, bisa dada tetap tegak ke depan, ini bisa ini, terserah kalian lah, pokok gerakannya keluar, insya Allah gitu. Kalau gini itu namanya latihan sayap, beda lagi, nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Mungkin dari para senior yang melihat video ini, jika ada kesalahan atau kurang dalam segi ilmu untuk mempelajari latihan-latihan lengan ini, mungkin bisa diedukasi di kolom komentar, dikasih saran bagi kita untuk para pemula, para senior-senior kita. Cukup sekian, semoga bermanfaat ya. Tulis di kolom komentar tutor apa lagi kira-kira. Saya insya Allah multi talent, tapi santai-santai aja ya, nggak semua aku bisa ya. Keep tutorial keep, tutorial salto, tutorial, intinya segala kebugaran insya Allah saya bisa, atau atlet-atlet, atau tentang apa namanya, galis teknik atau apalah semacam itu, silakan tulis di kolom komentar, insya Allah saya buatkan kalau saya bisa. Kita di sini sama-sama belajar, oke? Mungkin cukup sekian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hanya ini yang dapat saya edukasikan, bersama-sama kita belajar bersama-sama. Salam olahraga, salam sehat. Saya El Mazid, izin pamit. Wassalamualaikum.